Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, salah satu ukuran bahwa kita ini bertumbuh dewasa, salah satu ukurannya adalah bahwa makin tidak ada yang kita harapkan dalam hidup ini. Makin tidak ada yang kita harapkan dari dunia ini. Kesempatan kita untuk menikmati dunia semakin sempit dan objek kebahagiaan dari dunia ini semakin sedikit. Makin hari seiring dengan perjalanan waktu, saudara akan mengerti maksudnya bahwa tidak ada lagi yang kita harapkan dari dunia ini. Ketika muda berpikir banyak hal yang belum diraih, banyak hal yang belum dicapai, hal-hal yang bisa membahagiakan dirinya. Pendidikan yang menghasilkan gelar, pekerjaan yang menghasilkan uang, pasangan hidup yang membuahkan kebahagiaan, anak yang melengkapi kebahagiaan, fasilitas yang menyempurnakan kebahagiaan. Bicara mengenai fasilitas, makin banyak nanti. Sudah punya rumah di satu wilayah, merasa belum lengkap. Jika belum punya rumah di wilayah lain yang dianggap lebih baik, misalnya bebas dari banjir, udara lebih bersih, airnya lebih baik. Sudah dapat tempat yang airnya lebih baik, udara bersih, tapi kurang aman. Perlu tempat lagi. Dan berpikir masih banyak yang bisa diraih untuk menyempurnakan kebahagiaan. Sudah punya rumah, mau punya villa. Sudah punya mobil, mau mobilnya build up. Sudah mobilnya build up, mau punya kapal yacht, kapal pesiar. Sudah punya kapal pesiar, berpikir jet pribadi, dan seterusnya. Di sini manusia dibuat berhutang terhadap dunia. Dengan cara ini manusia dibelenggu, diikat. Sampai pada satu titik manusia tidak mengingini apa yang dunia sediakan. Betapa tragisnya waktu hari makin senja, tubuh makin rapuh dan tidak bisa menikmati dunia ini. Maut makin mendekat, sementara dia merasa belum puas dengan apa yang dia capai. Yang ada kemarahan karena kegagalan mencapai apa yang dia pikirkan membahagiakan. Yang ada penyesalan. Jadi saudara bisa melihat ada orang yang makin tua, makin mudah marah. Makin garang. Ada kekecewaan yang tidak terungkap. Yang menimbulkan kemarahan. Ya saudara. Saudara mengerti maksud saya? Ada kemarahan. Yang tidak tahu dilampiaskan ke siapa. Maka masalah-masalah kecil cukup membuat ia marah. Meledakkan kemarahannya. Orang seperti ini disempurnakan oleh kuasa kegelapan untuk menjadi penghuni kerajaan kegelapan. Kasihan saudara. Tahukah saudara bahwa sebagian saudara ini sebenarnya juga dipersiapkan oleh iblis menjadi manusia seperti ini.
yang tidak memiliki kehausan sama sekali terhadap perkara-perkara rohani, tidak ada kehausan terhadap Tuhan. Dan saya kira sekarang ini di antara saudara bisa dikatakan sebagian besar saudara masih berpikir bahwa banyak hal dalam dunia ini yang belum saudara raih. Banyak hal dalam dunia ini yang saudara belum raih, sehingga saudara belum merasa bahagia, belum merasa bahagia secara lengkap, atau belum sempurna kebahagiaan saudara. Dan ini ciri bahwa saudara atau tanda bahwa saudara tidak bertumbuh dewasa. Semakin bertumbuh dewasa, kita semakin merasakan bahwa makin tidak ada lagi yang kita harapkan. Apalagi kalau saudara sudah menikah. Lalu saudara mulai menyadari hanya sebegitu saja kepuasan hidup berumah tangga, seks, punya anak. Apalagi kalau bertemu dengan pasangan yang salah. Perkawinan malah membuat saudara masuk ke dalam ruangan neraka. Ditambah anak yang tidak berbakti kepada orang tua, anak yang mendurhaka, anak yang tidak bisa diatur. Ya. Sering saya mendapatkan keluhan orang tua seperti itu. Dan biasanya orang tua berkata, saya tidak tahu Pak, nurun siapa anak ini. Ya bisa saja nurun kakek neneknya, generasi sebelumnya, yang terus gennya dibawa jatuh ke anak itu. Belum lagi kalau ekonomi tidak pernah membaik, apalagi kalau terus menerus dalam kemiskinan, belum ditambah lagi dengan sakit penyakit. Kalau saudara datang ke GSKI mendengarkan khotbah saya, saudara menjadi seperti gandum yang menguning, yang mudah dan siap dituai. Tapi kalau saudara tidak mengerti kebenaran, Anda marah kepada Tuhan. Ya. Jiwa saudara menjadi rusak. Mudah depresi, mudah stres, dan nanti akan terus semakin rusak, saudaraku. Tetapi kalau saudara mendengar suara kebenaran, saudara memiliki pikiran dibuka, betapa singkatnya hidup ini, dan hidup ini memang tragis. Tragis bukan saja yang saudara lihat dari orang lain, tapi yang saudara alami sendiri, saudara-saudara. Saudara menjadi orang yang kondusif, diajak berkemas-kemas, kondusif untuk diajak terbang ke langit baru, bumi baru. Kondusif itu artinya suasana yang mendukung tercapainya tujuan. Ya. Tetapi kalau saudara sehat, kaya, rumah tangga tidak bermasalah, ya, semua running well, tidak mendengar suara kebenaran, kalaupun mendengar suara kebenaran, tapi tidak sungguh-sungguh berhasrat untuk mengenakan kebenaran itu, saudara sukar masuk surga. Dengan uang banyak seperti yang seringkali saya katakan, sayapnya besar, bukan terbang ke langit baru, bumi baru, berpikir apalagi yang bisa dibeli-beli, kemana lagi pergi, ya, barang apa yang belum dimiliki, saudara. Dengan uang saudara bisa memerintah orang, dengan uang saudara bisa memiliki harga diri, nilai diri, maka dipenuhilah firman Tuhan yang mengatakan,
lebih baik, lebih mudah maksudnya, seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dengan kekayaan itu, saudara, matanya menjelajah. Apalagi yang bisa dia miliki. Untuk orang-orang tertentu, siapa yang bisa diajak berkelahi untuk menunjukkan kekuatan uang dan relasinya. Mengerikan, saudara. Serius, yang saya katakan ini benar. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mestinya kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan dan mendengar nasihat ini, saudara berpikir, makin tidak ada yang kita harapkan untuk bisa membahagiakan kita. Yang pada akhirnya kita benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Mengerucut bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi kebahagiaan kita. Dan jika demikian, barulah kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Bisa menjadi mempelai Tuhan. Terinspirasi kuat pikiran kita terhadap kisah Abraham. Tentu secara psikologi, secara kejiwaan, selama 24-25 tahun menantikan anak, itu hal yang tidak mudah. Begitu Ishak lahir, dia punya mutiara baru. Mungkin diamond. Berlian, saudaraku. Tidak bisa dibantah. Ishak menjadi kebahagiaan Abraham. Dia bisa berkata, sudah cukup, ya, aku puas. Aku sudah punya anak. Tapi Tuhan di surga cemburu. Tuhan bisa ya. Dan ini logis berkata, kamu menggantikan aku dengan Ishak. Saudara membaca kitab Yakobus, dengan mengorbankan Ishak, maka Abraham menjadi sahabat Allah. Dan ternyata Allah ingin punya sahabat yang hatinya tidak terikat siapapun, tapi terikat Tuhan. Allah menantang Abraham, kau pilih Ishak atau pilih aku? Kalau saudara tanya kepada saya, kira-kira Tuhan sudah tahu tidak Pak kalau Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak tanpa menguji? Amin. Tahu. Tapi dua hal yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, di dalam realitas kehidupan ini harus ada pembuktian. Dan itu keadilan Allah. Tuhan sudah tahu bahwa saudara akan memilih Tuhan misalnya dalam segala pencobaan, saudara akan tetap setia. Tetapi Tuhan tetap menguji. Harus ada ujian, harus ada fakta. Kalau ditanya siapa yang menghakimi Pak? Itu keadilan Allah. Di dalam diri Allah seperti ada institusi atau semacam hakim dalam diri Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah tidak bisa kompromi. Allah mengusir Adam dan Hawa. Allah harus menegakkan keadilannya. Jadi yang pertama harus ada fakta bahwa Abraham memilih Elohim Yahweh, tidak memilih Ishak. Allah juga tahu saudara bakal masuk surga, udah pasti masuk surga. Tetapi pembuktian secara faktual harus ada. Kalau saya kaitkan dengan iblis, saya kaitkan dengan oknum jahat, dia ikut menyaksikan. Dia ikut menyaksikan.
saudaraku. Makanya ketika Allah berkata kepada setan di Ayub pasal 1, kamu lihat hambaku Ayub, dia setia, dia lebih dari manusia lain. Iblis berkata, ya, engkau memagari dia dengan pagar perlindungan. Allah bisa berkata, biar ku cabut pagar perlindungan. Dia tetap setia kok. Tapi harus ada fakta. Maka pagar perlindungan itu harus dicabut. Anaknya mati, hartanya habis, lalu barah meliputi kulitnya. Itu keadilan Tuhan hebat, saudaraku. Kita beri tepuk tangan untuk ini. Yang kedua, Anda pengen tahu kenapa harus terjadi pembuktian itu? Yang kedua, karena Abraham harus disempurnakan. Jadi pada waktu Abraham bergumul, apakah dia melepaskan Ishak atau berkata, yang benar aja Tuhan. Aku nunggu anak ini 24-25 tahun, setelah ini harus disembelih. Sudah Tuhan, aku give up. Udah gak mau saya urusan dengan Allah model engkau ini. Tapi enggak, saudaraku. Enggak. Abraham harus digarap. Kejiwaannya pun digarap. Jadi pada waktu Tuhan sudah tahu Anda diuji juga menang. Tapi tetap diuji. Supaya Anda mengalami proses faktuil untuk kedewasaan. Amin. Supaya ketika masuk surga nanti, Anda benar-benar berkeadaan sempurna. Anda ngerti gak ya maksud saya yang terakhir ini? Makanya orang tuh gak bisa berpikir gini, aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yakin deh saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya masuk surga. Nggak bisa. Percayamu belum merubah perilakumu. Kamu harus betul-betul punya perilaku yang diubah. Kira-kira begitu, saudaraku. Kira-kira begitu. Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak. Dan itu uniknya karakter manusia, kepribadian manusia, komponen jiwa manusia, itu uniknya itu, saudara-saudara. Ya. Jadi ketika kita memilih Tuhan, aku memilihmu Tuhan. Lalu meninggalkan dosa, kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara, itu ada perubahan nyata di dalam diri kita. Selain kita membuktikan bahwa kita memilih Dia, ada proses perubahan di dalam diri kita, saudaraku. Dan ini pilihan, saudaraku. Ya, say itu, Pak. Ya, kalau pendeta-pendeta yang ada di depan saya ini mestinya mulai melepaskan apapun yang kita harapkan membahagiakan. Kita punya anak misalnya studi, anak kita karir gitu. Wah, betapa bahagianya kalau anak saya sudah lulus. Saya sudah tidak bayar uang kuliah lagi, anak saya bisa bekerja, wah malah bantu orang tua. Betapa bahagianya aku. Jangan. Apapun Tuhan kebahagiaanku. Apapun yang terjadi. Dalam pengalaman perjalanan pelayanan saya bertemu dengan fakta-fakta juga di Abam ya. Di mana Tuhan mengambil anak satu-satunya, satu keluarga. Anaknya cantik, saudara. Cantik sekali. Satu-satunya. Sekarang dia punya anak dia. Meninggal. Waduh.
Yes, ini salah satu dari pengalaman hidup yang saya jumpai dan saya terus terang mumet dan tidak tahu jawabnya. Mengapa Tuhan buat ini? Ya, satu kali saya di kelas waktu itu saya masih di Petamburan ya, S2. Program magister teologi, ada mahasiswi tapi ibu-ibu ya usia 40-an gitu. 40-an ya saudara. Datang terlambat saudara. Datang terlambat. Lalu saya tegur, kenapa kamu terlambat? Jadi ngomong apa gitu. Terus saya bilang, mestinya kamu tahu. Pokoknya saya tegur gitu. Lalu saya berbalik. Waktu saya berbalik, saya tidak sejahtera. Saya balik lagi. Apa? Kamu kenapa? Terlambat. Anak saya sakit, Pak. Oh. Terus saya bilang gini, kamu siap ya siap menghadapi segala situasi. Anaknya meninggal. Satu-satunya. Cantik. Suaminya ya sekuler ya. Sekuler bukan pendeta gitu. Tapi hari ini saya melihat bagaimana pasangan suami istri ini memang dipilih Tuhan untuk, terutama istrinya untuk melayani Tuhan. Waktu itu saudara, akhirnya anaknya meninggal ya. Dan itu menjadi kesaksian karena saya sendiri lupa kisah itu. Tapi saya diingatkan orang, waktu itu bapak sudah pergi habis ngomelin terus balik lagi. Apa ya? Kamu kenapa ya terlambat ya? Gitu. Anaknya sakit. Kamu siap ya menghadapi. Tapi meninggal anaknya. Oke. Anaknya cantik saudara, 14 tahun. Ibunya juga cantik, papanya juga ganteng, cantik mamanya. Kulitnya juga putih bersih. Waduh, tragis. Tidak bisa kita mengerti mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tetapi di sini kita melihat orang-orang yang sebenarnya diistimewakan Tuhan. Jadi kalau saudara dibuat bisnis tidak pernah sukses, orang yang saudara kasih dipanggil pulang atau meninggal dunia dan lain sebagainya, Tuhan tidak pernah salah bertindak. Saudara dipilih menjadi orang-orang yang khusus bagi Tuhan. Khusus bagi Tuhan. Kalau pengalaman hidup saya yang saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan, tetapi begini saudara. Saya beberapa kali bicara dan Anda mungkin pernah mendengar ya. Dari muda ya saudara. Apa ada pendeta semenderita saya gitu. Saya banyak menderita sejak muda. Saya ditekan oleh gembala sidang. Saya dicegah atau dihalangi pengangkatan pendeta. Teman-teman saya yang di bawah level saya sudah pendeta. Saya belum pendeta muda. Jadi waktu saya khotbah pertama di Tiberias, saya tuh nggak punya gelar, belum punya pendeta loh. Tapi kan taunya semua pengkhotbah yang di Tiberias itu top kan dikasih pendeta. Saya belum pendeta loh itu Pak. Oh, ngerti maksudnya? Padahal orang-orang di bawah saya sudah jadi pendeta. Saya itu ngalamin begitu. Jadi terus peristiwa demi peristiwa lah pokoknya pahit saya saudara. Pahit. 2008 saya keluar dari STBI. Kampus yang begitu saya cintai. Yang saya mengorbankan hidup saya. Uang saya. Sampai tidak punya apa-apa. Tahun 2018 saya keluar dari GBI disesat-sesatkan. Tahun 2020 lebih lengkap lagi penyesatannya. Dipolisikan. Tapi saudara tahu semua ini membawa saya itu sampai ke sini saudaraku. Jadi ini anugerah saudara.
Apa yang saya sampaikan ini bukan teori, tetapi pengalaman hidup yang membuahkan berkat kekal saudaraku. Jadi kalau ada sesuatu yang sekarang mulai menjadi kesenangan, saya mulai curiga. Jangan menggeser tempat Tuhanku. Saya punya 2 cucu yang menurut saya luar biasa. Dan itu punya tempat dalam hati saya. Hampir tiap hari saya video call. Pagi bangun belum apa-apa mulai video call. Halo gitu. Kung gitu ya. Gitu. Saya doa pagi mereka bangun di depan TV begini berdua. Saya mulai curiga. Jangan memberhalakan. Boleh sayang, boleh cinta orang yang harus kita cintai. Tapi jangan memberhalakan. Aku harus melindungi anak cucuku dengan kesucian hidup. Dan merapat menjadi kekasihnya. Dengan cara itu saya melindungi orang-orang yang saya kasihi. Jadi Bapak Ibu ya, saya tidak tahu sejarah hidup saudara masing-masing. Tetapi menurut teropongan saya ya, saudara yang datang ke Rehoboth dan bisa betah di sini, itu orang yang mencium ketragisan. Atau kalau bukan karena ketragisan, sudah punya nurani itu bersih. Mendengar khotbah orang yang ngomongnya duit terus, tidak apa adanya, Anda tahu, Anda terganggu. Saya mau di sini. Saya ketemu dengan orang semalam, saudara. Mungkin dia mendengar khotbah saya. Dia pendidikan di luar negeri belasan tahun. Di sini sekian tahun, di sana sekian tahun. Juga ekonominya bagus, rumahnya termasuk menurut saya mewah. Tapi dia kecewa terhadap Tuhan. Maksud saya kepada pendeta, kepada gereja. Dia kecewa. Cerdas bahasa Inggrisnya, bagus. Untung saya bisa bahasa Inggris walaupun tidak sempurna, tapi saya bisa bicara dalam bahasa Inggris. Dia tidak percaya lagi pendeta, kira-kira gitu. Ketidaktulusan, lalu macam-macam lah ya. Orang pinter dan kaya. Tapi ketika di YouTube dia melihat saya, dia bilang, kayaknya ini yang benar. Dia terus mencari saya untuk bisa ketemu. Dan saya bertemu. Nah, ada orang seperti ini di antara saudara. Saya tidak mengatakan saya paling baik. Tapi saya harus mengatakan saya memang baik. Saya tidak mengatakan saya sempurna. Saya sedang berusaha untuk sempurna. Dan saya sering mengatakan dan sudah tahu bagaimana saya jatuh bangun. Untuk mencapai kehidupan seperti ini, saya banyak gagal juga. Tapi kalau saya bisa berkhotbah seperti ini, tidak ada buku yang menulis kalau ada kebetulan cocok. Bahwa makin dewasa rohani, Anda makin tidak melihat peluang kebahagiaan dalam dunia. Kalau saudara masih melihat ada peluang kebahagiaan dan saudara masih mau mencoba mencari-cari, Anda dibelenggu kuasa gelap. Dan itu sebenarnya seperti di Lukas pasal yang kelima, saudaraku. Ayat Lukas 4 ayat 5 dan 8 sampai 8. Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Itu yang namanya menyembah iblis. Menyembah iblis. Anda berkata, wah ini berlebihan Pak. Enggak. Ketika engkau mengingini dunia, engkau menyembah iblis. Mestinya saudaraku sekalian, ya. Semestinya kita bisa nyanyi lagu ini ya saudaraku. Ketika saya mengarang lagu ini, saya belum sampai ke tingkat kedewasaan ini. Jadi seringkali lagu saya itu seperti nubuatan. Suatu hari saya akan sampai ke kelas ini. Dulu waktu sekolah saudara,
Saya dapat nilai B, teman saya dapat nilai B, saya tidak suka. Kenapa sama? Saya harus B+. Saya harus A, akhirnya saya dapat A. Saya A, dia B, baru puas. Kemudian dapat A juga, saya nggak suka. Anda tahu tipe orang sombong seperti ini. Makanya dari muda saya kuliah, saya hampir selalu dan memang selalu cum laude. Dasarnya karena saya tidak mau direndahkan. Dasarnya saya tidak mau ada orang itu sejajar dengan saya. Dikenal cerdas, dikenal jadi pemimpin yang baik, murah hati, berprestasi. Yang itu menjadi nilai diri yang saya agungkan. Bagaimana Tuhan menghancurkan saya, saudara? Kalau sekarang ini tidak semua, tapi pada umumnya. Begitu mendengar Erastus Sabtono, sesat. Dunia loh, saudara. Dunia loh, saudara. Ini dunia loh. Di Abam berapa banyak istri yang ikut doa pagi lalu suaminya. Siapa itu? Yang sesat itu ya. Tuh. Orang sekuler yang tidak ke gereja saja. Mendengar nama Erastus sudah tahu sesat. Orang sekuler nih. Karena jadi rumor di mana-mana langsung cap sesat. Dan banyak kisah lain di mana saya disingkirkan dari beberapa organisasi Kristen karena dianggap sesat. Coba, mau punya apa lagi sekarang? Harga diri diremukkan Tuhan. Tapi sebelum diremukkan ini sebenarnya Tuhan sudah meremukkan saya dengan berbagai cara. Ya mungkin ini saya harap ya sudah selesai lah ya udah. Finishing. Sampai deh, finishing. Waduh, gawat saudaraku. Aduh, gawat saudaraku. Sampai saya membuat seminar di daerah aja males saya. Malesnya gini loh, aku udah dicap sesat, nanti kau bikin nanti yang datang gak banyak atau gimana. Aduh, susah. Tapi kemarin ke Palangkaraya kursinya 800, gak cukup, jadi hampir 1000. Rupanya orang datang mau melihat orang sesat macam apa. Lu kok tepuk tangan? Kenapa kamu tepuk tangan, nak? Tuhan itu mau meremukkan kita. Karena saya harus menjadi pembicara. Saya harus jadi teladan. Harus diproses. Harga diri, kesombongan, itu dibenci Tuhan, saudaraku. Tuhan mengendaki sampai kita tidak memiliki diri kita sendiri. Sampai kita tidak menikmati diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Saya berharap saudara disadarkan ya dengan kebenaran ini. Jadi begini saudara, dengan proses yang saya hadapi ini, akhirnya ya waktu saya mengarang lagu Tuhan aku rela mengosongkan bejana, sebenarnya jujur saya pasti gak rela. Cuman pinter mikir saja. Dan Tuhan sudah mengarahkan saya. Mesti begini loh Eras. Baiklah aku tulis. Padahal belum tentu saya rela kehilangan. Tapi beberapa tahun kemudian. Saya baru rela kehilangan. Setelah kepepet. Ditekan. Ya. Nggak bisa ndak gitu. Yang sampai puncaknya itu. Ini kalau hamba-hamba Tuhan ngerti nggak ngerti saya ngomong. Puncaknya itu
pekerjaan Tuhan itu bukan gereja. Kita inilah pekerjaan Tuhan. Diri kita ini pekerjaan Tuhan. Bukan di kegiatan diri kita dulu. Sampai kita menyenangkan Tuhan. Sampai kita hanyut, luruh. Ya, di hadapan Allah. Jadi pasir istilah saya. Di doa pagi, remuk. Gitu, menyenangkan Tuhan. Baru kita mengerjakan kegiatan gereja. Pasti presisi. Ya. Habis dulu. Jadi ketika Tuhan membuat kita tidak punya kebahagiaan, semua seperti tertutup, buntu, jangan pikir gagal. Tidak boleh. Tuhan itu kebahagiaan kita. Jangan berkata, kok tamat ya hidup saya ya? Kok gak ada harapan ya? Kok semua gagal ya? Nah, Tuhan mau kau jadi kekasihnya. Ngerti? Ngerti? Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Nggak punya suami, nggak punya anak belum kerja atau apa. Nggak apa-apa. Tapi menyatu dulu dengan Tuhan. Paham? Jadi kekasih Tuhan. Lakukan itu. Saya sudah tua. Cukup tua. Dan melihat bukti bagaimana orang yang benar-benar menjadi kekasih Tuhan tidak dipermalukan. Ngerti nak? Kamu cari Tuhan ya. Mamamu harus kuat. Ngerti yang saya ngomong? Allah itu hidup, Allah itu nyata. Jadi kekasih Tuhan dulu. Dan saya katakan bukan sekedar bicara demi nama Tuhan. Tuhan itu sayang kamu. Lebih dari yang kamu duga. Amin. Jadi kebahagiaan kita bukan di mana-mana, Tuhan saja. Apalagi Bapak sudah lama ikut Tuhan. Harus sampai ke titik di mana hidup kita itu pekerjaannya. Kita yang harus menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita masih punya kesenangan, kita tidak bisa bulat menyenangkan Tuhan. Tepuk tangan saudara. Mungkin saudara berkata, masa begitu? Tuhan tahu ya, nanti kita di pengadilan Tuhan ya. Saya sudah mengalami walaupun belum sempurna. Puji Tuhan saya sudah menikmati hidup itu cukup. Hari ini saya lebih dari cukup. Udah menikmati keluarga, punya anak-anak, menikah, punya cucu-cucu, fasilitas. Tidak kekurangan. Tidak limpah tapi cukup. Dan yang lain saya persembahkan untuk Tuhan. Apa yang dulu saya mimpikan saya capai. Akhirnya kata orang Semarang, ngono tok. Begitu saja maksudnya. I prove it. Ngono tok, gitu saja. Mau apa lagi? Gitu saja. Dan ada darinya lagi. Tuhan beri saya kesempatan ketemu orang-orang yang sukses secara keuangan. Yang mobilnya mewah. Saya lihat, ngono tok. Mau apa lagi setelah itu kamu? Mau apa lagi? Sebelum suamimu dipanggil pulang. Untung kamu kenal Rehobot. You yang ngomong. You told me. Untung kamu kenal Rehobot. Kalau enggak mungkin sudah lewat. Jangan nangis. Harus tabah. Tuhan mau jadikan kau kekasihnya. Suami yang sehat-sehat. Lagi ya mau ada bisnis yang baik. Ya kan? Lagi ngobrol-ngobrol di sofa. Jebret. Lewat. Jam berapa itu ya? Yang juga kasih SMS-nya jam berapa? Dini hari ya? Enggak, saya membacanya jam 2 pagi atau berapa lalu saya telepon itu. Syok. Suka pergi berdua, selalu berdua. Tidak pernah tidak berdua. Selalu berdua. 36 tahun. Enggak ada gejala apa-apa blep gitu. Dan suaminya sangat baik. Pria yang sangat baik.
Tapi untung beberapa bulan sebelumnya ke Rehoboth, ikut doa Jumat, Sabtu, Minggu. Dia di surga, saya bilang. Pria baik seperti suamimu. Sekarang kau yang harus menyelesaikan hari hidupmu untuk ketemu di kekekalan. Dan saya nasihati, jangan menikah lagi. Ya, usianya sudah 50 lebih, masih cantik begini, masih punya pesona. Jangan nikah lagi. Kau bawa bencana. Masih bisnis, saya ingatkan lagi, hati-hati dengan pria. Kau masih punya pesona. Juga hati-hati dengan pendeta, ya. Amin, Pak. Jadi kekasih Tuhan, Pak. Jangan apa itu serakah. Nggak ada yang kita harapkan lagi, betul nggak? You Pak Budi ya. You gemuk jadi hampir saya nggak kenal you. Amin. Kalau hidupmu dibuat sukar, karena Tuhan mau menyempurnakan. Kalau you dibuat gampang, you sombong. Tidak bisa jadi pasir. Amin. You juga dibuat Tuhan tidak gampang. Supaya you merasakan belas kasihan orang. Yang suatu hari kamu memberi belas kasihan ke orang lain. Amin. Dibuat Tuhan begitu. Seperti saya mengalami di dalam hidup pelayanan saya dibawa kepada kesulitan. Dan saya menerima belas kasihan orang. Supaya suatu hari saya bisa menaruh belas kasihan ke orang. Kalau aku menolong orang, memberi sesuatu, aku tidak merasa memberi. Karena aku berhutang kepada belas kasihan orang. Amin. You orang yang tepat dipilih Tuhan. You akan menyelamatkan banyak orang. Terutama anak-anak. Ingat ucapan saya ini. Tuhan itu nyata dan hidup, saudara-saudaraku. Ya, oke. Saya senang ada di sini, saudaraku. Dan hampir selalu hari Minggu saya khotbah di sini. Rasanya dalam sejarah Rehoboth, ya, tidak pernah ada gereja yang hampir tidak pernah absen saya hadir. Saya lalu di CityCon. Dan di CityCon ini, saudara-saudara, saya mendapat banyak inspirasi. Saya sering berkata kepada Pak Jones, hebat loh CityCon. Apa? Banyak inspirasi baru. Yang saya ngomong hari ini, apa saudara pikir saya tulis? Nah, ada selembar pun yang ada ayat Alkitab yang saya buka itu pun tidak saya baca semua. Jadi tetaplah datang ke CityCon. Tetaplah di sini. Dan saudara akan mendapatkan firman-firman yang luar biasa. I love you.